Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Oke. Shalom semuanya Bapak Ibu. Semuanya dalam kondisi sehat semua. Ada yang harusnya ke Istana Negara nggak hari ini? Nah, harusnya saya ke sana nih Bapak Ibu. Cuman demi Soekarno-Hatta Ibadah 2, hari ini saya di depan sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kayaknya udah kapan terakhir saya naik ke sini ya? Desember mungkin ya Bapak Ibu ya. Desember, sekarang udah mau Desember lagi, mau Natalan lagi ya, nggak kerasa ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita agak sedikit santai, saya mau bikin suasananya nggak kaku. Nanti Bapak Ibu lihat ke depan terus ya, kaku banget rasanya ya. Nah, saya mau sampaikan sharing saya pagi ini dengan judul yang agak unik ya. Nah, ini, boleh muncul? Nah, oke. Bapak Ibu ada yang tahu singkatannya apa? Coba, saya pengen ngajak yang di sisi kanan ini. Sisi kanan saya, ada yang tahu singkatan ini apa? Gak ada yang tahu? Ini rohani banget loh. Barusan saya ngomong pas selesai doa. Yang bisa angkat tangan, nanti ada... Oh, ada yang angkat tangan di tengah nih. Siapa yang ngomong tadi? Yang baju biru. Yang saya tunjuk yang baju hitam, yang ngomong baju biru. Gak apa-apa deh. Bro Muji, dikasih hadiah sedikit, satu boleh? Nah, saya gak main-main loh. Saya bikin agak sedikit santai. Yang baju biru. Baju biru. Nah, betul ya Bapak Ibu ya? Ini singkatannya dalam nama Tuhan Yesus. Boleh next? Nah, oke. Bapak Ibu, saya tuh dapat singkatan ini tuh waktu dapat WA ya. Anak muda lah pasti yang WA gitu ya. Di grup gitu. Terus ada singkatannya DNTY apa gitu ya. Saya generasinya udah generasi sedikit, minggir sedikit gitu ya. Nggak ngerti ini apa gitu. Ternyata Bapak Ibu ada banyak banget ya singkatan-singkatan anak muda sekarang. Ini kayaknya ada yang di bawah 30 nggak ya? Nggak ada, 30 ke atas semua ya. Nah, pada ngerti nggak singkatan yang ini? Next, coba. Bro Daniel. Nah, yang atas tahu dong? God bless you. Yang kedua? Pinter. Yang ketiga? Itu pada bisa. Tadi di NTY nggak bisa. Nah, ini agak sedikit lebih susah nih, sedikit susah ya. Berikutnya. TBH, ada yang tahu singkatan apa? Nah, ketahuan emang generasi umur 30 ke atas agak susah. TBH, ada yang tahu? Enggak ada TBH itu to be honest, sejujurnya. Oh, perasaan tadi ada anak muda deh. Ini anak muda bukan sih yang baju hitam? Kamu umur berapa nih? Enggak tahu juga ya? Oke. YGY apa? Nah tuh, seumuran saya padahal dia tahu. Oke. FYI? Nah, oke. Berikutnya, kasih hadiah. YTTA, ayo dari sini, yang kiri, angkat tangan. Ada yang tahu? Nah itu yang paling kiri, yang baju putih. Apa? Nah betul, Baru Muji, kasih hadiah tuh, satu. Terakhir, YK. Sebelah, tadi udah tengah, yang kanan deh, yang kanan, gantian. Yang kanan, ada yang tahu? Waduh ini generasinya udah umur semua yang ini. Beneran gak ada yang tahu segini? Nah itu ada yang angkat tangan. Ah betul, Baru Muji kasih hadiah. Oke. Next. Udah ngebul belum? Oke. Yang saya sampaikan berikutnya sebenarnya adalah tentang doa ya. Boleh next. Nah, sebenarnya doa ini juga ada singkatannya loh. Tapi ini singkatan yang dicocok logikan ya. Ada yang tahu? Wah, keterlaluan. Singkatan yang gak ada hubungannya sama rohani pada bisa.
Ini ada hubungannya sama rohani nggak bisa ya? Ya ini saya waktu browsing, saya cari ada nggak sih singkatan DOA ini ya? Ketemunya adalah game, zaman 2000-an ada game, Dead or Alive. Terus ada ketemu istilah medis, Dead on Arrival, artinya waktu dibawa ke rumah sakit dia sudah pass away gitu ya. Nah, cuman ada satu artikel menarik ya, yang dibawakan oleh saudara kita umat Katolik. DOA itu istilah dari, menurut dia ya, diterima oleh Allah. Ya, sekalian saya promo sedikit, nanti kita ada diklat doa, bener ya, tim doa ya. Kalau mau ada ikut diklat doa, bisa daftar nanti. Nah, diterima oleh Allah. Kita tuh kalau berdoa memang yang mendengar Allah kita ya Bapak Ibu ya. Buat saya, ini enggak hanya diterima oleh Allah. Buat saya DOA itu adalah didengar oleh Allah. Didengarkan, dipahami, dan dijawab. Nah, saya dalam nama Tuhan Yesus. Tadi Bapak Ibu ya dengar waktu saya doa terakhir. Kata-kata terakhir dalam nama Tuhan Yesus itu saya nadanya nggak turun ya Bapak Ibu ya. Nadanya itu naik. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam kata-kata ini, saya menyadari ada dua hal. Yang pertama adalah penegasan. Next. Nah, Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari Yohanes 14, udah ada di situnya ya, ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, katakan bersama-sama saya, dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada yang handphonenya bunyi, boleh di silent. Kemudian Yohanes 15 ayat 16 berikutnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, dan bareng-bareng dalam namaku diberikannya kepadamu. Satu lagi, Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Satu lagi, dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yang ngomong ini bukan saya, bukan pastor, bukan siapapun. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya, oke, Bapak Ibu mungkin familiar dalam iman Katolik, kita kalau doa pasti melakukan tanda salib, betul ya? Dan waktu tanda salib kita ngomong dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada satu bercandaan ya, saya waktu itu ada dengar bercandaannya Pastor Romo ya, Romo Katolik. Dia bilang gini, kalau berdoa itu jangan cuma tanda salib, terus makan langsung. Dia ini ya, nyindir umat Katolik itu kadang kalau doa, saya nggak tahu ya, teman saya Katolik ada nih. Dia kalau mau doa makan ya, dia gini. Tak gitu ya. Terus cium apa sih? Cium kalung ya, mungkin ya, saya nggak paham. Terus langsung tanda salib lagi, udah. Jadi nggak ada kata-kata doanya gitu. Kata Romo ini dia bilang, kamu tuh mau doa apa mau miss call Tuhan? Gitu. Karena cuman kalimat pembuka, udah gitu langsung ditutup. Isinya apa? Nggak ada isi doanya gitu. Nah, kalau doa
umat Katolik ada dalam nama Bapa Putra, ditutup lagi dengan itu. Kayak semacam kalau di surat-surat resmi, Bapak Ibu ada namanya kop surat ya. Kop surat di atas, kemudian di bawah, apa namanya? Footnote ya. Header and footer, benar ya, Bro Felix ya? Ada header, ada footer. Jadi yang di atas tuh nama PT-nya, biasanya kan nama PT, alamat di mana, kemudian di bawahnya ada lagi kadang-kadang. Nah, kalau doa hanya ada header dan footernya, isinya gimana? Sementara kalau menurut saya, kita punya kekuatan yang besar dalam doa kita. Kita saat kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah bukan lagi merupakan header footer, bukan merupakan lagi suatu kata-kata kosong, tapi itu adalah meterai. Boleh next? Boleh di next? Nah, ini. Meterai. Bapak Ibu saat berdoa, saat mengatakan kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Itu tuh kayak sebuah meterai yang ditaruh dalam sebuah dokumen. Fungsi meterai apa? Itu untuk bukti keabsahan, validasi, legitimasi, kekuatan. Bapak Ibu kalau pakai meterai, surat yang Bapak Ibu pakai di atas meterai tanda tangan, itu bisa dibawa sebagai bukti di pengadilan. Jadi itu punya kekuatan. Punya kekuatan. Sama. Kita saat berbicara dalam nama Tuhan Yesus dan kepada Yesus. Bahwa dialah yang menjadi perantara kita kepada Allah. Berikutnya, next. Kata-kata dalam nama Tuhan Yesus ini sebenarnya, Bapak Ibu, kita mengakui ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak lagi menyebut nama seorang putra. Kita menyebut satu spesifik nama, yaitu Yesus. Ya, kita nggak berbicara putra-putra yang mana. Kita Yesus adalah Tuhan. Saya kalau berdoa selalu nyebutnya lengkap. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan sendiri. Dan kemudian di dalam. Jadi kita mengakui kita berada di dalam Kristus. Kita mengakui kita adalah orang-orang yang mengikuti jalan Kristus dan mengakui Yesus yang menjadi perantara. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita dalam kekristenan itu, tidak ada satu tokoh-tokoh agama lain yang bilang, sayalah jalan. Hanya Yesus yang bilang begitu. Tidak ada tokoh-tokoh agama lain yang bilang, sayalah jalan itu. Mereka akan bilang, saya tahu jalannya. Saya tahu caranya. Saya tahu harus bagaimananya. Tapi nggak ada yang bilang, sayalah jalannya. Hanya Yesus sendiri. Jadi, satu kata, satu kalimat ini dalam nama Tuhan Yesus adalah satu penegasan iman Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, pengucapan. Yang pertama tadi ya penegasan, yang kedua pengucapan. Oke, kita baca dulu ayatnya dari Matius 12 ayat 37. Karena menurut, ikut dengan saya kata-kata ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 26 ayat 42 sampai 44, ini adalah kisah di mana Yesus berdoa sebelum penyalibannya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Oke, Bapak Ibu, saya punya saya punya ponakan kecil, masih umur 2 tahun, mau 3 tahun ya kalau nggak salah. Dia kalau satu mobil dengan saya selalu ngomong, misalnya di jalan itu ya, mobil, Bapak Ibu ya. Tahu mobil ya, truk,
Maksudnya truk ya. Terus dia ngomong belum jelas ya. Mau misalnya mau ayam gitu ya, misalnya mau gitu. Ya. Bapak Ibu yang punya anak pasti ngerti. Pasti paham kan maksudnya anak kita ngomong apa gitu kan. Walaupun ngomongnya nggak jelas. Bener nggak? Nah ini, anak kecil itu kalau ngomong belum jelas. Tapi maunya jelas. Kita tahu, oh dia mau makan, dia lapar, dia kehausan, dia kepanasan. Pokoknya yang namanya ibu bapak pasti punya indera keenam lah untuk tahu itu. Kemudian kalau kita udah remaja, kita ya, saya bilang kita ya. Bicaranya itu udah jelas ya Bapak Ibu ya. Bicara udah jelas, bener nggak yang remaja? Tapi kadang-kadang maunya nggak jelas. Yang punya anak remaja pasti ngerti. Ngomongnya udah jelas, ya aku mau begini, aku mau begitu. Tapi bisa berubah. Yang senyum-senyum pasti ngerasa ini di rumah. Ini anak gue maunya apa sih? Gitu kan. Sama, saya juga udah punya anak yang beranjak remaja. Ngomongnya apa, maunya beda. Kemudian kita sudah dewasa, kita bisa bicara jelas. Maunya kita juga jelas kan. Itulah namanya dewasa rohani juga. Ngomongnya jelas, maunya jelas. Nanti jangan sampai kita sudah terbaring lemah, kita ngomongnya nggak jelas, maunya juga nggak jelas. Bapak Ibu tahu kan kalau namanya atasan memerintah bawahan itu pasti dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras diperintah. Bapak Ibu juga tahu kalau misalnya kita lagi ada transaksi misalnya di notaris, yang namanya akte itu dibacakan. Walaupun sudah tertulis ya, walaupun sudah ada tulisannya, tapi dibacakan. Dibacakan itu berarti apa? Diucapkan. Bapak Ibu juga tahu kalau misalnya yang namanya pelayanan kelepasan ya, boleh next ya. Pelayanan kelepasan, nggak mungkin kan kita melayani kelepasan satu orang, kita doakan tapi dalam hati. Lucu, ada yang lagi, ya mungkin kok apa udah sering nih, ya ada yang lagi berdoa atau kesurupan gitu ya. Terus kita doanya dalam hati diem gitu. Ya setelahnya ketawa, lu mau apain sih gitu kan. Saya punya kebiasaan Bapak Ibu, boleh next. Kalau lagi berdoa makan, itu saya selalu ucapkan. Saya selalu perkatakan. Saya selalu bicara dengan jelas. Bukannya nggak boleh doa dalam hati. Karena Tuhan Allah sendiri tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi, kalau memang bisa ngomong, kenapa nggak ngomong? Gitu. Kalau lagi doa makan, kalau lagi kondisinya memungkinkan, apalagi di rumah ya Bapak Ibu ya, di rumah kan bisa. Kita pegang tangan sesama anggota keluarga, terus kita berdoa. Kalau mungkin lagi di restoran, ya udah suaranya volumenya rada dikecilin. Gitu. Tapi poinnya adalah apa Bapak Ibu? Allah kita sendiri menciptakan bumi, langit, dan segala isinya itu dengan firman yang terucap. Dengan firman yang disuarakan. Dengan firman yang diperdengarkan. Yesus mengusir setan dengan kata-kata yang terucap. Dengan kata-kata yang diperdengarkan. Bapak Ibu emang kalau masih baby, ya apa-apa. Allah kita tetap ngerti. Mau kita ngomong gak jelas, mau kita ngomongnya membingungkan, Allah kita tetap paham. Tapi kalau memang di suatu saat Bapak Ibu bisa berdoa dengan jelas, dengan kata-kata yang jelas, maka kata-kata yang kita ucapkan akan sinkron dengan otak kita. Dan apa yang diucapkan nyampe. Boleh next? Oke, Bapak Ibu, saya punya pengalaman waktu kecil kelas 5 SD lah sekitaran. Saya dirawat di rumah sakit
karena satu penyakit yang cukup serius. Masih SD lah ya, masih SD. Terus saya terbaring, lagi diinfus gitu. Terus mama saya di samping saya. Mama saya di samping saya berdoa gitu. Saya lagi tidur, tapi terus karena mama saya berdoa, saya dengar. Tapi yang saya dengar bukan kata-kata jelas gitu. Yang saya dengar tuh kalau orang Jawa ngomong tuh apa? Deleming, tahu nggak delemingnya? Kalau bahasa Sunda itu apanya? Kayak kumur-kumur gitu loh. Apa kok bahasa Sundanya? Kayak berbisik gitu loh. Ya itulah pokoknya. Kayak berbisik gitu. Bukan bahasa roh, bukan. Gitu. Ngomong gitu. Tapi waktu terakhir, waktu mau amin, kata-kata yang jelas terdengar oleh saya apa coba Bapak Ibu? Dalam nama Tuhan Yesus. Terus waktu saya buka mata, saya nanya, Mami doain apa gitu? Oh, banyak. Kamu dengar? Iya. Aku cuma dengar terakhirnya aja dalam nama Tuhan Yesusnya aja. Yang depan-depannya Mami aku gak dengar. Ya banyak lah pokoknya. Dari A sampai Z lah gitu pokoknya. Gitu. Dalam hati saya, aku aja gak dengar. Apalagi Tuhan gitu kan. Tapi enggak Bapak Ibu. Kita baca satu ayat dari Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya panggil tim musik untuk naik ke panggung. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mungkin merasa berdoa itu, aduh ya udahlah doa aja dalam hati. Doa aja seperlunya, sesempatnya. Udah gitu kadang-kadang kalau doa dalam nama Tuhan Yesusnya itu malah paling cepat diucapkan. Dan paling akhirnya disebutnya malah paling cepat. Padahal itu adalah materainya Bapak Ibu. Itu adalah satu kalimat di mana Bapak Ibu mengirimkan surat penuh kekuatan hukum kepada Allah kita. Mungkin Bapak Ibu saat ini merasa, aduh di rumah mau doa juga gak bisa, sana berisik, harus ngurus ini, ngurus itu. Slide terakhir dari saya. Bapak Ibu mungkin merasa, aku gak bisa ngomong dengan tenang. Kata-kataku gak terucap gitu. Tapi don't worry. Allah kita tahu. Karena kita punya Roh Kudus di dalam kita. Yang membantu kita menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Tapi Allah sendiri ingin tahu apa yang kau sampaikan. Apa yang mau kau sampaikan kepadanya. Saat Allah mendengar apa yang kau sampaikan, Dia akan cek hati kita. Saya undang Bapak, Ibu, teman-teman kita nyanyikan satu lagu ini. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Kita ulang dari depan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan itu Bapak Ibu. Yesus ada keselamatan. Ada kuasa yang bekerja saat kau berkata dalam nama Yesus. Yang lumpuh
berjalan dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam Ada hidupmu. mujizat. Nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu, tutup mata Bapak Ibu. Mungkin ada saat ini, ada doa yang tak terucap. Di saat Bapak Ibu tidak bisa berdoa dengan tenang. Ada doa, keinginan, beban, masalah, yang Bapak Ibu bingung saat ini harus bagaimana. Bapak Ibu, saya sudah katakan, ucapkan, perkatakan, persuarakan yang engkau ingin bilang ke Bapa di surga. Dan saat kau berdoa, jangan lupa meteraikan kata-kata itu dengan kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam namanya ada kuasa, dalam namanya ada pemulihan. Bapak Ibu jangan lihat kanan kiri. WL dan Singer akan menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu berdoa. Nama Yesus. Nama Yesus. Mari Bapak Ibu, keluarkan suaramu. Apa yang saat ini ada di hatimu? Apa yang saat ini engkau begitu sulit untuk katakan? Kanan kirimu tidak akan dengar. Depan belakangmu tidak akan dengar. Saat ini adalah saat kau berdoa hanya kepada Allah. Nama Yesus, nama. Perkatakan doamu. Perkatakan terus doamu. Sampai apa yang ada di hatimu kau keluarkan dalam kata-kata. Apa yang kau ingini, apa yang kau rasakan. Tuhan tahu. Yang tidak terucap, yang tidak terucap, Roh Kudus akan beritahukan kepada Bapa. Yes, Lord. Jangan takut berkata yang tidak engkau sadari. Apa yang engkau tidak sadari pergumulanmu, Roh Kudus yang akan beritahukan kepada Bapa. Roh Kudus yang akan berikan itu kepada Bapa di surga. Kasih. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Jemaat-Mu sudah berkata-kata. Hati mereka sudah terbuka Tuhan saat ini. Mereka mau mengucapkan imannya. Mereka mau Tuhan berkata-kata, memperkatakan iman mereka. Memperkatakan doa mereka Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau hadir dalam setiap hati kami. Roh Kudus bekerja. Allah bekerja dalam setiap doa kami Tuhan. Karena doa sejatinya didengar oleh Allah. Dipahami oleh Allah. Dimengerti oleh Allah. Dan dijawab oleh Allah. Dan kami percaya Tuhan, dengan materai satu kalimat ini kami materaikan semua doa. Karena kami percaya dalam kata-kata, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu kuasa yang mustahil untuk Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Panggil namanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus
Yesus yang pulihkanku. Percaya di dalam kesembuhan bagi setiap kita. Lebih lagi bersama. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Percaya saudara, percaya. Nama Yesus selama-lamanya. Panggil dia lebih lagi. Nama Yesus yang pulihkanku. Boleh lebih lagi bersama-sama. Namanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuh. Kami percaya Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku.